Baik, shalom. Ada sukacita, amin. Yang bersukacita bisa beri tepuk tangan sambil bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Buat yang di rumah-rumah yang mengikuti melalui YouTube, juga Radio Sejahtera FM, kita tetap bersukacita dimanapun kita berada karena Tuhan kita baik. Bahkan di bulan Maret ini kita mau merayakan 25 tahun Tuhan telah melawat gereja kita, Diaspora Sejahtera. Terima kasih Tuhan. Saat ini kita akan memulai dengan memperkatakan firman Tuhan. Kita akan baca dari Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kami saling mendorong Tuhan, saling menguatkan Tuhan melalui mesbah keluarga yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, menjelang hari Tuhan biarlah kami semakin rajin Tuhan. Memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami umat-Mu datang membawa pujian, penyembahan, pengagungan, hormat, syukur kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sebab kami tahu pertolongan kami dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kami mau tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. 25 tahun sudah Tuhan menyertai gereja kita. Lambaikan tangan kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Kita sapa saudara-saudara kita yang di rumah juga. Kita mau naikkan syukur kita. Kita mau memuji Allah kita. Bersyukurlah kepadanya. Haleluya. Kami mau bawa ucapan syukur yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kita mau menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita dan semangat Bapak Ibu Saudara. Karena Dia Allah yang baik. Naikkan syukur kita, katakan bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Bersyukur kepada Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan curahkan. Amin. Bersyukurlah, hanya Dia Raja yang layak terima sembah kita Bapak Ibu. Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatan kami, Kau keselamatan kami Yesus. Berjaya,
bahkan di rumah-rumah. Yes, haleluya. Masyhurlah perbuatanmu, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Engkau Allah pembebas kami, Engkau Yesus, Raja segala raja. Haleluya. Yes, Dia Raja atas setiap hidup kita, amin. Dia menciptakan cakrawala, Dia menciptakan alam semesta, dan luar biasanya Dia mencintai setiap kita. Haleluya. Yang percaya Yesus Allah yang dahsyat boleh lambaikan tangan kita. Haleluya. Mari tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Come on, sing. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, dan Dia yang memiliki kehidupan, Bapak Ibu Saudara, pemilik kehidupan. Dia sanggup menyelamatkan. Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Ya datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan saat ini. Mari agungkan Tuhan, kita katakan, Great is our God. Ini umat kepunyaan-Mu Tuhan, hidup kami milik-Mu Bapa. Katakan, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan lawatan-Mu Yesus, kami rindukan. Setiap rumah dilawat oleh Tuhan, umat Tuhan di tempat ini dilawat Tuhan. Yes, haleluya. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, umat-Mu bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Saat nama Tuhan ditinggikan, Dia akan membebaskan setiap umat-Nya. Amin. Kita mau bangkitkan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Semua belenggu sudah dipatahkan, amin. Yang sakit sudah disembuhkan, amin. Yes. Biar lawatan-Mu penuh atas kami Tuhan. Kami umat-Mu Bapa, kami milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, kami rindukan. Iman kami dibangkitkan. Haleluya. 1, 2, 3, jump. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Dengan iman kita dipatahkan, mujizat telah dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God. Kami bangga Tuhan punya Allah yang besar dan dahsyat seperti Engkau. Haleluya.
besar dan dahsyat atas hidup kami Bapa. Kalau Tuhan sudah menyertai gereja kami 25 tahun ini, Engkau menyertai pula setiap langkah kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya semakin lama kami berjalan akan semakin kuat, karena kami punya Allah yang besar. Dan biarlah pujian ini membangkitkan iman kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Dengan iman kita tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Yes, Lord. Menolong hidupku. Ampuni kami kalau kami sering meragukan Engkau Tuhan.
lebih dari kami merindukan pertolongan-Mu Tuhan. Bahkan kami menginginkan Engkau lebih dari nafas kami. Sikaralana bapa papa shinayaralana bayaralana boska kinayaralana bayasena bo kiralana bayasikaralana papa papa papa. Masing-masing dengan Tuhan saat ini. Katakan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Bersyukur hari ini kami ada di dalam pemeliharaan dan kasih karunia-Mu yang sempurna. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik. Waktu Tuhan memulihkan kami, menolong kami, memberi kami kekuatan, bahkan menghiburkan kami. Memampukan kami untuk dapat menjalani apa yang kami perlu lakukan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kami ada di dalam perjalanan-Mu menuju kepada keserupaan Kristus sampai kami ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan dan Roh Kudus yang tidak terbatas itu ya Tuhan, memeteraikan setiap firman yang kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap firman Tuhan, sama-sama katakan, beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua dan bagi teman-teman yang ada di rumah ya, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh melalui YouTube, Facebook maupun Radio Sejahtera FM. Hari ini Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa kita memasuki tahun ke-25 dalam pelayanan kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya 25 tahun itu penuh dengan jejak-jejak penyertaan dan kebaikan Tuhan. Mari beri sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Baik yang ada di Kota Malang maupun ada di kota-kota yang lain, di Kota Surabaya bulan Mei, tapi di Kota Malang bulan Maret. Kita percaya kita merayakan bukan hanya sekedar ulang tahun yang dirayakan tiap tahun atau anniversary, tapi sebuah ucapan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Amin, haleluya. Dan mengingatkan kembali ya, tadi ada pengumuman untuk meramaikan perayaan atau anniversary 25 tahun. Kita bisa mengupload, memposting foto-foto ya, bukan hanya karena ada hadiahnya Saudara ya. Hadiah menarik itu kan Saudara juga belum tahu apa hadiahnya Saudara ya. Yang penting menarik gitu ya. Ya ditarik sepeda, ditarik becak kan gitu kan. Ya, tapi yang jelas ketika kita memfoto, posting, mengupload di sosial media, kita meramaikan sosial media kita
dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. 25 tahun menyertai kita, Tuhan menyertai kita, dan kita percaya 25 tahun yang akan datang Tuhan juga menyertai kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Hari ini saya akan bahas dengan topik mana lebih dari sekedar roti. Saudara tahu bahwa perjalanan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun penuh dengan lika-liku, dan kebanyakan adalah pemberontakan dan sungut-sungut dari sisi bangsa Israel. Saudara harus tahu bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu anugerah. Dilepaskan, dimerdekakan dari perbudakan itu anugerah. Tapi toh tetap mereka gagal untuk dapat melihat kasih karunia Tuhan itu. Dan saudara bisa lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-12. Kita membacanya pada hari ini. Di sana dikatakan, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan apa? Daging. Dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui, Bapak Ibu sama-sama kita baca, bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tuhan rindu dalam proses kehidupan bangsa Israel ketika itu. Ketika mereka dikeluarkan dari Mesir, tempat perbudakan itu Bapak Ibu. Mereka mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Hari ini pun kita percaya bahwa proses yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara adalah untuk membuat setiap kita mengenal, mengerti siapa Tuhan yang saudara sembah. Saudara jadi Kristen bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar hanya ingin mempunyai agama. Agama tidak menyelamatkan kita, tapi Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah yang memberi pengharapan, yang menyelamatkan, yang menguduskan, yang memampukan kita untuk sampai pada garis akhir. Amin. Oleh karena itu, seperti yang kita baca, saudara, mereka bersungut-sungut. Bangsa Israel bersungut-sungut. Tapi Tuhan ngomong begini, kalau sore kamu makan daging, kalau pagi engkau akan kenyang makan roti. Ada penyertaan Tuhan supaya kamu tahu, aku Tuhan Allahmu. Saudara, kecenderungan bangsa Israel bersungut-sungut itu sesungguhnya merujuk atau menunjuk pada keberdosaan kita manusia. Bahkan mungkin hari ini kita masih ada dalam sikap yang seperti itu. Selama kita ada dalam tubuh daging ini, maka keberdosaan itu masih ada. Berapa sering kita jatuh di dalam dosa. Berapa sering kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tergoda dan bahkan jatuh dalam kelemahan kita. Mungkin hari ini pun sebelum kita hadir ke tempat ini, kita bersungut-sungut. Mungkin pada hal-hal yang kecil. Mungkin kita memperdebatkan hal-hal yang sepele. Tapi saudara, seringkali pasangan suami, istri, justru bertengkarnya itu bukan pada hal-hal yang gede-gede, bukan pada hal-hal yang prinsip, justru pada hal-hal yang kecil-kecil. Betul atau betul? Nggak usah dijawab saudara, sepi semua, nggak ada yang berani. Saudara, bersungut-sungut itu merujuk kepada keberdosaan kita manusia. Ayo kita baca, apa yang mereka kerjakan sebenarnya. Ayat yang kedua dan yang ketiga di pasal yang sama di Keluaran. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap bangsa jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Seperti yang ngomong sama Musa gini, lebih baik kita di Mesir. Kalaupun kita mati karena perbudakan, kita matinya kenyang. Matinya di depan kuali berisi daging, berisi rawon, soto dan lain sebagainya. Saudara, ini sungut-sungut bangsa Israel. Dan saudara tahu mereka melakukannya di hadapan hadirat Tuhan. Tahukah kita, ingatkah kita bahwa ketika mereka keluar dari Mesir itu, selama dalam perjalanan itu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Mereka ada tiang api dan tiang awan, betul Bapak Ibu? Tiang api dan tiang awan, tanda penyertaan Tuhan. Tapi di tengah atau di hadapan penyertaan Tuhan pun, di tengah dan di hadapan hadirat Tuhan pun mereka tetap bersungut-sungut.
Musa mana makanan kami? Lebih baik kami diperbudak, ya jadi budak di Mesir, ya mati bahkan tapi di depan kuali berisi daging. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini menggambarkan bahwa itu bisa jadi keberdosaan kita sebagai manusia? Saudara, dengan mudah mereka mengabaikan kebaikan Tuhan hanya demi kepentingan perut mereka. Berapa banyak saudara kita jatuh di dalam dosa karena keinginan daging kita. Berapa banyak daripada saudara dan saya, saudara, kita jatuh di dalam dosa hanya karena apa? Keinginan mata kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi dalam hidup ini. Dan ini yang harus disadari, bahwa tanpa Tuhan kita binasa. Yang setuju katakan amin. Tanpa Tuhan saudara nggak bisa mencapai surga. Saudara, ini mau menunjukkan sekali lagi bahwa bangsa Israel yang katanya umat pilihan Allah, bahkan dipilih, dikeluarkan dari tanah Mesir oleh karena anugerah, bukan karena perbuatan baik mereka. Mereka mengalami mujizat demi mujizat. Mereka melihat sendiri penyertaan Tuhan di depan mata mereka. Tapi toh mereka tidak berhenti untuk bersungut-sungut. Saudara dikasihi Tuhan, dengan mudah seringkali kita pun mengabaikan kebaikan Tuhan hanya demi kepentingan yang fana. Hari ini kita persis bisa jadi mengingat bahwa ini adalah 1 tahun, ya, sejak 1 tahun yang lalu tanggal 15 Maret kita ada di tempat ini untuk merayakan ulang tahun kita. Ya, anniversary. Setelah itu ada PSBB, saudara. Pandemi menghantam Indonesia, ya, pas di bulan Maret tanggal 15. Tanggal 16-nya kita di lockdown, ya, PSBB sampai hari ini. Saudara, tapi kita hari ini boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Yang percaya katakan amin. Saudara, ada di tempat ini kita bisa kembali dapat beribadah, baik ragawi maupun online. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi dengan mudah kita mengabaikan, dengan mudah kita lupa. Ketika punya masalah, kita lihat besarnya masalah, lupa bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah saudara. Bangsa Israel dengan mudah mengabaikan kebaikan Tuhan hanya demi kepentingan perut mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, apa yang terjadi? Ini jawaban dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan, Keluaran 16 ayat yang keempat, 17 dan 18. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Saudara, dia Allah yang rindu untuk dikenal. Dia rindu untuk setiap orang Israel mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Dia jawab sungut-sungut mereka dengan apa? Menghujankan atau menurunkan dari langit hujan roti. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya apa? Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. 17. Demikianlah diperbuatnya orang Israel, maka mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit, mari baca sama-sama, tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut apa Bapak Ibu? Keperluannya, menurut kebutuhannya. Yang ngambil banyak tidak kelebihan, yang ngambil sedikit tidak kekurangan. Saudara dan saya dicukupkan Tuhan. Penyediaan Tuhan sempurna dalam hidup saudara. Mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Ada yang ngambil lebih, tidak kelebihan. Ada yang ngambil sedikit, tidak kekurangan. Bukankah itu tanda bahwa Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sampai hari ini? Amin Bapak Ibu. Mungkin kita nggak berkelebihan, mungkin kita nggak berkelimpahan, tapi kata kuncinya adalah cukup. Amin. Saudara, bangsa Israel mengalami itu. Penyediaan Tuhan, kecukupan yang datang daripada Tuhan. Pagi roti, sore daging. Pagi roti, sore daging. 40 tahun saudara. Sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan semuanya itu berhenti. Saudara bisa bayangkan penyertaan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Kita baca teruskan pembacaan ayat kita.
ayat 19 sampai 20. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Saudara dikasih Tuhan, suruh ngambil, habiskan hari itu rotinya, besok ambil lagi. Jangan disimpan sampai pagi. Kalau disimpan sampai pagi, kelebihannya maka berulat dan bau busuk. Tapi yang luar biasa di situ dikatakan ada juga orang yang meninggalkannya sampai pagi. Ya, sampai Musa marah, Saudara. Ya. Nah, ingat Saudara tadi di ayat sebelumnya dikatakan, aku mau kasih hukum ke mereka. Coba mereka nurut apa enggak? Ya, betul ya. Dikasih, ayo coba pagi suruh ngambil cukupnya aja. Jangan disimpan sampai besoknya lagi, tapi habiskan hari itu. Tapi lihat, toh masih ada yang melanggar. Saudara. Itu naturnya manusia. Itu sifat dasarnya manusia. Kalau bisa dilanggar, kenapa dipatuhi? Kan gitu. Karena lampu merah aja, selama saya ada di Malang ini saudara ya pasti ada orang yang melanggar. Pasti. Saudara. Tapi herannya saudara, ketika hukum ditegakkan betul, orang yang sama pergi ke satu negara yang berbeda, di mana tilang atau denda itu benar-benar dilakukan secara ketat. Orang yang sama yang melanggar di Indonesia, tiba-tiba sampai di Singapura, sampai di negara-negara yang terkenal ketat dendanya saudara, nurutnya bukan main saudara, betul? Mau buang sampah sembarangan aja langsung dikantongin saudara. Pas sampai Indonesia lagi, buang sembarangan lagi. Kenapa? Karena mereka takut hukum. Saudara dikasih Tuhan, mereka cuma takut hukum. Mereka cuma takut aturan. Berapa banyak orang Kristen, orang percaya saudara, menganggap Tuhan, memandang Tuhan itu sebagai hukum yang dipatuhi. Bukan pribadi yang dikenal dan dikasihi. Saudara, dia bukan hanya hukum yang dipatuhi. Yes, Tuhan beri hukum. Bahkan Tuhan katakan hukum Taurat itu diberikan supaya manusia mengenal dosa. Betul Bapak Ibu? Alkitab katakan hukum Taurat itu dinyatakan supaya saudara tahu bahwa membunuh itu berdosa. Mengingini milik orang lain itu berdosa. Itu fungsi hukum. Menunjukkan bahwa kita nggak bisa melakukan semua aturan itu. Tapi berapa banyak orang kita jadi orang Kristen yang memandang Tuhan cuman hanya sebagai set of rules, sebagai panduan hukum, panduan moral, tapi tidak sebagai seorang atau pribadi yang dikenal dan dikasihi. Padahal Tuhan rindu, dia mengenal setiap umatnya dan rindu untuk dikenal oleh setiap saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi Bapak Ibu. Mereka memandang Tuhan sebagai hukum yang dipatuhi, bukan pribadi yang dikenal dan dikasihi. Saudara, kalau hari ini kehidupan kekristenanmu hanya karena engkau takut, maka kasih kita tidak sempurna. Yang setuju katakan amin. Pak, saya harus ibadah Pak. Kenapa? Oh kalau enggak nanti keluarga saya berantakan. Pak, saya harus memberikan persembahan, bahkan persepuluhan. Tiap bulan Pak, harus Pak. Loh kenapa? Itu baik, betul. Kenapa? Oh supaya bisnis saya lancar Pak. Saudara yang dikasihi Tuhan. Pak, saya berpuasa Pak, Senin Kamis saya berpuasa Pak. Supaya anak-anak saya berhasil. Supaya hidup mereka baik. Mereka rumah tangganya tidak berantakan. Anak-anak bahkan cucu saya nanti pinter-pinter Pak. Makanya saya berusaha Pak. Sungguh-sungguh Pak. Saya doa puasa. Saudara, doa puasanya nggak ada yang salah. Persembahannya nggak ada yang salah. Saudara. Ibadahnya nggak ada yang salah. Tapi motivasinya yang salah. Motivasinya yang keliru. Yang percaya katakan amin. Biarlah ketika hari ini saudara melakukan karena motivasi-motivasi itu, kita bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita hanya memandang kekristenan hanya hukum, panduan moral yang harus dipatuhi. Kalau keluar maka saya nggak selamat. Lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita memberi persembahan bukan supaya toko kita nggak bangkrut,
bukan supaya pekerjaan kita tidak hilang. Kita memberi persembahan karena Tuhan terlebih dahulu memberi dan memelihara kita dengan sempurna. Yang percaya katakan amin. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita beribadah bukan supaya selamat, bukan supaya keluarga kita nggak berantakan. Kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita rajin ke gereja. Kenapa? Sebagai ucapan syukur karena kasih-Nya di atas kayu salib bagi setiap saudara dan saya. Haleluya. Amin. Saudara, jangan salah. Loh Pak, berarti sekarang nggak usah puasa-puasa Pak. Puasa perlu, puasa penting. Motivasinya apa? Kalau puasa hanya untuk saudara berpikir bahwa oleh karena puasamu, maka anakmu berhasil. Maka saudara sedang meniadakan peran Allah dalam penyertaan kehidupan mereka. Kita ini tidak punya kendali atas hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita ini ada di dalam kedaulatan dan kedahsyatan Tuhan. Jadi kalau kita berpuasa, ya saudara, tadi saya katakan, kalau kita berpuasa, kita mengkhususkan hari itu, ya, untuk merenungkan firman, untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan mengenal pribadi Allah. Ada banyak orang puasa, wah saya puasa Pak, bagus loh Pak puasa itu Pak, saya jadi kurus. Loh kalau itu bukan puasa Bu, itu diet atau Pak, ya. Kalau puasa cuman enggak makan, enggak minum, itu bukan puasa Pak, Bu, itu diet. Enggak usah ngomong puasa, betul enggak Bapak Ibu? Karena puasa bukan hanya enggak makan, enggak minum, menahan lapar dan haus, tapi benar-benar mengkhususkan, menyediakan waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Sebagai apa? Sebagai ucapan syukur dan menikmati kasih-Nya. Yang percaya katakan amin. Bukan syarat keselamatan kita. Ada orang gini, wah Pak kalau saya enggak doa puasa Pak, saya enggak tahu Pak nanti masuk mana. Loh, saudara, perbuatan baik kita tidak akan membawa kita ke surga. Perbuatan baik Bapak Ibu Saudara bukan akar dari keselamatan kita. Yang setuju katakan amin. Perbuatan baik kita itu adalah buah dari keselamatan dan pertobatan kita. Jadi perlu berbuat baik, ya perlu. Tandanya apa berbuat baik? Tandanya saudara sudah diselamatkan dan menerima anugerah Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oleh Injil lah saudara dan saya selamat, yang percaya katakan amin. Bukan karena perbuatan baik. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka memandang Tuhan hanya sebagai hukum yang dipatuhi, bukan pribadi yang dikenal dan dikasihi. Apa yang terjadi? Tuhan sudah atur semuanya. Tuhan katakan begini, hari ke-6 kamu ngambil untuk 2 hari. Bakarlah yang perlu dibakar, makan atau masaklah yang perlu dimasak. Ingat tadi ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ambil, habiskan untuk sehari. Jangan disimpan sampai besok pagi, karena kalau disimpan apa Bapak Ibu? Berulat dan busuk, betul ya? Tapi di hari yang ke-6, ambil untuk 2 hari, jatah 2 hari. Hari ini sampai hari besok. Ya, yuk kita baca. Inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan, maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Tadi di atas jangan disimpan sampai pagi, betul ya? Kalau sekarang simpan sampai pagi di hari yang ke-6. Kenapa? Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau dan tidak ada ulat di dalamnya. Tetapi berikutnya ayat yang ke-27, tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya. Coba lihat saudara. Selalu ada aturan dan selalu ada pelanggaran. Bangsa yang seperti ini saudara, angel tuturane, haleluya saudara. Tidaklah mereka mendapatkannya, sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa. Perhatikan, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Sabat itu artinya diistimewakan, Sabat itu artinya dikhususkan.
Ya, itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Saudara yang dikasih Tuhan, maksudnya apa? Maksudnya supaya saudara dan saya spend waktu, menyediakan waktu, menikmati hubungan dengan Allah Bapa kita di surga. Yang setuju katakan amin. Jangan cuma literal. Banyak orang Kristen lihat hari Sabat, loh Pak, kan saya sudah toh Pak. Toko saya sudah tutup Pak, kantor saya tutup. Saya tidak kerja Pak hari Minggu Pak, hari Sabat. Sabat ada yang bilang, Sabat kan memang hari Sabtu sebenarnya. Ya. Oh saya sudah tutup semua Pak. Kalau cuma tutup aja terus saudara nggak ngapa-ngapain, juga percuma saudara. Paham maksud saya? Ya, Sabat itu artinya dikhususkan untuk apa? Untuk saudara menikmati hubungan bersama dengan Dia. Sabat itu adalah istirahat dalam persekutuan. Ya, rest in fellowship with Him. Istirahat dalam persekutuan yang karib dengan Tuhan. Tuhan menyediakan dirinya, bukan hanya berkat-Nya. Udah seminggu saudara nikmati berkat, ambil roti makan, ambil daging makan. Besok ambil roti makan, ambil daging makan. Terus begitu. Hari ke-7 Tuhan rindu. Bukan cuma berkat-Nya yang saudara nikmati, tetapi dirinya sendiri. Yang percaya katakan, amin. Itulah kekristenan yang sejati. Setiap waktu kita menyadari bahwa kekristenan bukan hanya set of rules, bukan cuma panduan hukum-hukum yang harus dipatuhi, tetapi mengenal pribadi yang telah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, A.W. Tozer berkata begini, Tuhan menjawab doa kita bukan karena kita baik, tetapi karena Dia baik. Yang setuju katakan amin. Saudara jadi orang tua, kasih makan anak kita, ya bukan karena mereka baik, betul? Bukan ketika mereka patuh saudara kasih makan. Ada di sini yang anaknya nilainya jelek, ya lalu bertengkar sama kakaknya, adiknya, terus saudara bilang gini, hari ini engkau tidak dapat makan, saudara. Gak ada saudara. Itu manusia atau orang tua yang sangat keji kan, ya. Dan adakah orang tua di tempat ini yang mengasihi anaknya, ya kalau, ya. Jikalau anaknya mengasihi saudara, enggak ada kan? Enggak ada saudara. Kita tetap mengasihi mereka. Namanya conditional love lah. Ya, kasih yang bersyarat. Saudara, kalau kita ya bapak yang jahat saja tahu memberikan apa yang baik bagi anaknya, apalagi bapak kita yang ada di surga. Saudara, Dia jawab doa kita. Itu karena Dia yang baik, bukan kita yang baik. Artinya apa saudara? Kalau kita dijawab doanya, sadarilah bahwa kita punya Tuhan yang baik. Yang percaya katakan amin. Mari beri sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan kita. Dan jangan sia-siakan kebaikan Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan mentang-mentang Tuhan baik. Saudara, tapi ketahuilah, kita yang berdosa, kita yang tidak layak ini, Tuhan tetap berbuat baik sama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi kita tahu, Yohanes pasal yang ke-6, 32. Kalau tadi bangsa Israel selama 40 tahun, saudara, siang dan malam dipelihara oleh Tuhan. Apa yang terjadi di perjanjian baru? Ayat yang ke-32 sampai 35 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, baca sama-sama yuk. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena apa? Roti dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang aku berikan untuk hidup dunia. Perhatikan, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan apa? Roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya.
Mana bisa habis. Masuk tanah perjanjian, selesai. Tapi Yesus Kristus, roti yang hidup itu, membuat saudara tidak akan pernah lapar dan haus lagi. Bahkan menerima hidup kekal untuk selama-lamanya. Dia tidak hanya memberikan berkat-Nya Bapak Ibu Saudara. Dia berikan nyawanya. Mati di atas kayu salib sebagai roti hidup bagi setiap kita. Saudara, lebih dari roti kebutuhan jasmani, Kristus memberikan dirinya sendiri agar kita menjadi bagian kekal di dalam dan dengan dirinya. Yang setuju katakan amin. Saudara, dialah roti hidup. Saudara tidak cuma menerima mana. Saudara, hari ini kalau ada roti atau makanan di mejamu, bersyukurlah. Kata kuncinya tadi apa? Cukup. Saudara yang ambil lebih tidak kelebihan, saudara yang ambil kurang tidak kekurangan. Artinya apa? Tuhan mencukupkan. Sumber berkatmu bukan dari apa yang kamu kerjakan, tapi dari kecukupan yang datang daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Buktinya apa? Yang ambil banyak, ya tidak lebih itu. Yang ambil kurang, ya tidak kurang. Yang ambil sedikit, ya tidak kekurangan. Betul ya? Yang ambil banyak tidak kelebihan, yang ambil sedikit tidak kekurangan. Artinya cukup. Yang cukup kan siapa? Terus saudara jangan ngomong gini, kalau gitu aku gak usah kerja aja Pak. Kan yang cukupkan Tuhan. Itu namanya kurang ajar saudara. Saudara mengerjakan bagian saudara. Tapi mencukupkan dan memberkati itu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang memelihara itu Tuhan. Bukan dari jerih payah Bapak Ibu Saudara. Jawaban doa kita bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Dia memelihara kita. Bahkan Dia yang memberikan nyawanya bagi saudara. Akulah roti hidup. Kalau engkau makan dagingku, maka engkau tidak akan pernah lapar dan haus lagi. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali renungkan kebaikan Tuhan. Pada hari ini, di mana Tuhan kembali mengingatkan, pemeliharaannya sempurna. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kita bersyukur. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari satukan hati bersama-sama berdoa dengan seluruh jemaat yang ada. Dimanapun saudara berada di Malang, saudara di Surabaya, bahkan saudara ada yang di luar pulau, di seluruh beberapa kota di Jawa. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan. Kembali mengingat kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kata kuncinya cukup. Christ is enough for me. Dia memberikan dirinya sendiri sebagai roti yang hidup. Dia tidak hanya berikan mana, roti yang bisa habis dari hari ke sehari, tapi Dia berikan dirinya dan nyawanya sendiri bagi setiap saudara dan saya. Mari buka kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara hari ini, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Christ is enough. Christ is enough for me. Yesus cukup bagiku. For me.
Bapa, kami bersyukur Engkau telah memberikan Kristus Yesus sebagai roti yang hidup bagi setiap kami. Supaya kami yang binasa, kami yang berdosa, disucikan, dipulihkan, diselamatkan, dan dikuduskan, dimampukan untuk terus berjalan dalam perjalanan iman menuju kepada garis akhir, satu pengharapan yang pasti, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti. Kami menerima hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih biarlah hari ini Kau memberkati setiap hamba-hambamu jemaat Tuhan yang dikasihi. Tuhan, biarlah kami tidak hanya memandang Tuhan sebagai hukum yang dipatuhi, sebagai panduan moral supaya kami dikatakan hidup sebagai orang yang baik, tetapi Kristus adalah pribadi yang dikenal dan mengenal setiap kami. Tuhan, kiranya Tuhan kami membangun keintiman itu, merasakan kembali anugerah dan kasih Tuhan setiap hari, membawa Injil di dalam setiap perjalanan hidup kami, mengingat bahwa kematian dan kebangkitan Kristuslah yang memampukan kami sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kiranya yang memberkati, menjamah setiap kehidupan hamba-hambamu. Mereka yang sakit dipulihkan, mereka yang putus pengharapan, ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Mereka yang ada masalah, kami percaya ada pintu-pintu yang terbuka. Tuhan memberi kekuatan, penghiburan, sukacita dan kelegaan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa hari ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi Indonesia, kami berdoa bagi kota di mana kami tinggal. Kami memperkatakan berkat bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya roh takut dan roh pengenalan akan Tuhan Kau nyatakan atas hidup mereka. Mereka dituntun, mereka terus Tuhan ada di dalam sebuah perjalanan menuju kepada Kristus Yesus Tuhan. Biarlah anugerah yang sama mereka juga boleh rasakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati untuk proses vaksinasi yang ada. Kami percaya sesuai dengan targetnya, Tuhan akan menyatakannya untuk kebaikan dan kemuliaan nama-Mu. Berdoa untuk anniversary kami yang ke-25 tahun. Kami berdoa dan percaya ada jejak-jejak kebaikan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan tidak hanya 25 tahun yang lalu, dan sampai hari ini kami diberkati dan disertai. Bahkan 25 tahun yang akan datang, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Berkat Tuhan dinyatakan, penyertaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, menyerahkan gereja ini di dalam tangan Tuhan. Para diaken, diakones, staf gembala, seluruh volunteers, seluruh pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kekuatan, ada hikmat, ada sukacita, ada damai sejahtera yang terus Tuhan tambah-tambahkan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari buka kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara. Percayalah Tuhan memberkati dan menyertai kita. Tuhan, Kau yang memberikan berkat untuk kami taburkan. Tuhan juga memberkati setiap persembahan-persembahan yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan. Baik melalui persembahan fisik maupun secara online. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, ketika engkau keluar. Diberkatilah anggota keluargamu, pekerjaanmu diberkati Tuhan. Bahkan pelayananmu Tuhan menyertai dan memberkatinya. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah, yang manis oleh Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, kekal untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai yang meriah. Selamat hari Minggu. Saya Teti Siagian dari Timika. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan bawa saya untuk beribadah di gereja diaspora ini. Awalnya Ibu Eva membawa saya beribadah di sini dan saya rasakan luar biasa jamahan Tuhan untuk beribadah di sini. Saya pernah dapat visi dari Tuhan untuk membawa saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Dan puji Tuhan, saat ini Tuhan genapi janjinya Tuhan itu dengan membawa adik Tita untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Saya Tita,
saya menerima Tuhan Yesus, saya terima kasih pada mama, apalagi tante, mamanya James. Karena sudah menuntun saya, membukakan apapun yang terbaik pokoknya buat saya. Terima kasih. Ya, saya dengan James Alvaro Tamunan, saya berterima kasih buat rekan-rekan pelayanan di GP Diaspora, di mana selalu memberikan doa, dukungan, support, sehingga ketika saya merasa terjatuh, saya bisa bangkit lagi, bisa berjuang lagi. Meskipun seiring waktu berjalan, namanya menerima suatu teguran bukanlah hal yang gampang, namun perubahan itu adalah hal yang pasti dan untuk jadi jauh lebih baik ke depan. Saya berterima kasih buat rekan-rekan pelayanan dan buat para jemaat semua. Terima kasih banyak. Masa pandemi, Anda tidak sendiri. Temukan keluarga kedua Anda di Mesbah Keluarga. Di sana, Anda akan menemukan keluarga yang dapat saling menyapa dan berbagi cerita, saling menghibur, saling mengingatkan, saling memberi semangat dan melayani. Dan saling mengasihi. Anda juga mendapatkan info update seputar kegiatan gereja. Sambil terus belajar firman Tuhan agar kita mengerti dan tetap kuat di segala musim yang kita hadapi. Dimuridkan dan memuridkan. Segera hubungi call center Mesbah Keluarga di nomor 0812 33 33 6492. Sampai jumpa, kami tunggu dan selamat bergabung. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Filipi 4 ayat 4 sampai ke 7 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bulan Maret ini tahun 2021 menandai sebuah perjalanan 25 tahun Jemaat GBI Diaspora Sejahtera Kota Malang bersama dengan Tuhan. Mari kita rayakan dengan penuh dengan ucapan syukur. Firman Tuhan tadi katakan, bersukacitalah. Tuhan sudah dekat. Sukacita dan perayaan yang kita akan kerjakan bukan hanya ditentukan oleh hal-hal yang kita lihat dengan mata jasmani kita, tetapi kita melihat bahwa pertolongan Tuhan nyata. Tuhan menolong, membimbing, menuntun, mengajar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat, rayakan bersama-sama, saling mendorong dalam kasih, tetap hidup berkomunitas dalam mesbah-mesbah keluarga unity yang ada, sambil mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam Jemaat GBI Diaspora Sejahtera. Melalui kesempatan ini pula, saya menyampaikan bahwa bagi saudara yang rindu untuk dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga bagi orang-orang tua yang rindu untuk menyerahkan anaknya untuk didoakan, gereja terbuka. Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat pada jam kerja dan mendaftarkan diri. Khusus untuk penyerahan anak akan dilayani tanggal 28 Maret setelah ibadah selesai di Gajah Mada 18. Pastikan kita mendaftarkan diri, terutama bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menyerahkan dan mendoakan anak-anak mereka. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bulan Maret ini DSCM Malang merayakan anniversary-nya yang ke-25 tahun. Luar biasa penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Dan untuk mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan,
kami mengadakan lomba foto ucapan syukur 25 tahun. Caranya mudah. Bapak Ibu dapat mengupload foto keluarga, pasangan, atau teman-teman gereja. Lalu memberi komentar tentang ucapan syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaannya yang sempurna. Bapak Ibu dapat mempostingnya di akun sosial media Bapak Ibu, baik di Instagram atau Facebook. Namun, jangan lupa untuk meng-tag dan menyebutkan @diasporasejahtera dengan #diasporasejahtera25. Ada 5 hadiah menarik bagi foto dan komentar terbaik dan menginspirasi kita untuk semakin berpusat pada Kristus. Ayo, segera posting foto-foto Anda sampai 31 Maret 2021. Melalui ini pula kami mengingatkan kegiatan sepekan yaitu MCB dan doa malam. Hari Rabu dan Kamis pukul 7 malam melalui YouTube, Facebook, dan Radio Sejahtera FM. Mari sebarkan dan ajak teman-teman kita untuk beribadah bersama. Hari Sabtu pagi pukul 10 ada doa, puasa, dan sore hari pukul 5 Diaspora Generation dilaksanakan secara online maupun ragawi. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang berencana mengikuti ibadah ragawi untuk melakukan pendaftaran dan mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Menyambut Paskah, Jumat Agung, dan Minggu Paskah, berikut adalah jadwal-jadwal ibadah khusus yang perlu diperhatikan. Mari gunakan momen Paskah untuk terus berpusat pada Injil dan miliki pikiran Kristus sampai kita semua menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.